Hai girlies, welcome to Bongkar Rahasia HR episode 4. Aku Nadia Ranavisa dan aku bekerja sebagai HR di Female Daily Network. Perkenalkan, aku Devina Mahendriani selaku Brand Strategist Lead dari Girls Beyond. Nah girlies, hari ini kita bakal bahas soal gimana nih cara jawab pertanyaan interview kerja Tempat kamu melamar kerja. Nah, tentu saja pertanyaan-pertanyaan ini sudah dikumpulkan dari teman-teman di Girls Beyond Circle dan pertanyaan terpilih sudah kita kumpulkan di sini dan akan langsung dibahas tuntas sekarang. Oke girlies, kita langsung aja yuk masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama ada pertanyaan dari Nana nih. Deskripsikan dirimu dalam satu kata. Kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini, basically HR tuh pengen tahu nih personal branding kalian itu seperti apa. Nah, jadi pastikan untuk menggunakan kata sifat yang ingin ditonjolkan nih. Kata sifatnya bisa contohnya seperti kreatif, analitis, terbuka dengan perubahan, fleksibel, dan lain-lain. Nah, yang harus dipastikan adalah girlies harus memastikan kalau itu menggambarkan diri kalian ya. Dan ketika diminta untuk menjelaskan lebih lanjut nih dengan HR, maka girlies harus bisa menggambarkan pengalaman-pengalaman yang relevan dengan kata sifat yang ingin ditonjolkan. Tujuannya apa? Tujuannya ini adalah user tuh pengen tahu skill kamu tuh seperti apa, kepribadian kamu seperti apa, kira-kira cocok nggak nih sama perusahaan yang sedang kamu lamar. Nah, ini ada sedikit trik yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, kamu harus tahu dulu nih, kamu itu kepribadiannya tuh seperti apa, atau ada skill apa sih yang pengen kamu tonjolin. Sedikit hack yang bisa kamu lakukan adalah kamu ngeliat lagi nih, biasanya kalau di lowongan kerja itu ada deskripsi yang dibutuhkan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, di situ kan biasanya ada kata-kata dibutuhkan orang yang cekatan, yang teliti, yang kreatif. Lalu kamu ambil hal yang paling cocok sama diri kamu, yang sesuai sama jabatan atau lowongan kerja yang kamu lamar. Misalnya, kamu mau melamar sebagai seorang desain grafis. Satu kata yang paling mungkin bisa kamu ucapkan atau bisa kamu deskripsikan adalah kreatif. Baru deh di situ kamu elaborasikan kenapa kamu kreatif dan mungkin kalau ada case study yang pernah terjadi, kamu bisa ceritakan dengan user yang interview kamu. Oke, girlies, kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Kita langsung buka aja. Nah, ada pertanyaan dari Girl Boss nih. Nah, pernah nggak ada pengalaman dalam bidang atau posisi? Nah, maksudnya adalah kalau misalnya dapat pertanyaan nih kayak gini, contohnya ditanya, pernah nggak sih ada pengalaman di dalam bidang-bidang tertentu? Gimana sih girlies cara jawabnya? Nah, sebenarnya kalau misalnya ditanya kayak gini, HR itu pengen tahu nih apakah girlies memang punya pengalaman atau skill yang memang relevan di bidang itu. Nah, kalau misalnya nih girlies belum ada pengalaman banyak nih, mungkin full time atau intern, girlies bisa jawab dengan pengalaman-pengalaman ketika kuliah, pengalaman organisasi, volunteer, atau ketika ikut kegiatan-kegiatan yang memang girlies relevan ya dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh HR-nya. Nah, ini ada dua tipe pertanyaan atau dua tipe jawaban yang bisa kamu berikan kepada user tersebut. Kalau kamu sudah punya pengalaman, kamu tinggal ceritain aja sesuai apa yang sudah tertera di CV. Tapi kalau di CV itu biasanya kan tidak terelaborasi secara jelas dan detail. Ketika kamu interview, kamu bisa menjelaskan jawabannya apa, impact-nya apa, pengalaman apa aja, atau mungkin ada rekomendasi yang didapatkan dari ex-kolega kamu ketika kamu bekerja di perusahaan sebelumnya. Kak, tapi kalau aku adalah seorang fresh graduate atau aku belum punya pengalaman di bidang tersebut atau belum pernah bekerja di bidang tersebut, gimana? Tenang, jangan khawatir. Kamu juga bisa menceritakan nih pengalaman kamu ketika kamu misalnya aktif di organisasi kampus atau kamu pernah magang internship di perusahaan yang mungkin setipe atau sejenis, atau kamu pernah mempunyai pengalaman membuat project. Nah, sedikit tips untuk kamu, perbanyaklah untuk mengikuti training-training. At least kamu ada yang bisa diceritakan yang terkait dengan skill yang kamu bisa gunakan di pekerjaan tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga ya, girlies. Nah, oke, ada pertanyaan dari Jenny nih. Apakah kamu melamar di perusahaan yang lain juga? Nah, ini agak sedikit tricky ya girlies, karena kan kita pastinya ingin terbuka dengan kesempatan sebanyak mungkin ya dan peluang gitu, dan pastinya kita akan coba-coba juga nih untuk apply di beberapa tempat gitu ya. Nah, kalau misalnya dapat pertanyaan kayak gini girlies, yang paling penting adalah kita harus jujur nih kalau memang kita terbuka dan memang apply di perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, tapi yang
yang harus di-highlight, girlies juga bisa bilang kalau girlies mengutamakan atau memprioritaskan tempat yang memang girlies lagi interview nih, dan memang menunjukkan ketertarikan di perusahaan tersebut. Menurut aku sih sebagai user, jawab aja jujur kalau kamu memang sedang melamar di perusahaan lain. Nah, tapi yang perlu kamu harus perhatikan, kalau kamu memang melamar dengan bidang yang berbeda, ini yang harus kamu hati-hati karena user akan merasa ini kayaknya pelamar kita itu hanya menebar jaring aja. Belum tentu dia memang menginginkan posisi yang sama untuk karirnya. Tapi ketika kamu melemparkan jawaban yang memang sesuai sama bidang yang kamu inginkan, ini yang kamu bisa highlight bahwa ini adalah kelebihan kamu, bahwa kamu konsisten untuk mencapai target karir kamu tersebut. Dan kamu perlu mention juga bahwa sebenarnya yang menjadi prioritas utama adalah tempat di mana kamu sedang interview sekarang. Oke, kita sekarang sampai di pertanyaan terakhir. Aku akan buka pertanyaannya dari Ayu Putri. Jika kamu diterima di sini, kontribusi apa yang akan kamu berikan untuk perusahaan? Nah, girlies, biasanya ini adalah pertanyaan penutup dari user, yang mana ini juga merupakan pertanyaan krusial karena di sini kamu harus membuat user ini terkesan akan kontribusi apa sih yang akan kamu berikan kepada perusahaan tersebut. Make sure jawaban yang kamu berikan itu cukup selaras dengan visi dan misi dari perusahaan. Dan kamu juga bisa menyampaikan nih ide-ide apa yang akan kamu sumbangkan atau kamu berikan ketika kamu memang nantinya keterima untuk bekerja di situ, sehingga user akan merasa wah ini adalah kandidat yang tepat untuk memberikan new idea untuk bisa bersama-sama membantu mengembangkan perusahaan yang sedang dijalankan. Oke, nah sekarang kita masuk ke pertanyaan kelima ya. Pertanyaan terakhir tuh biasanya paling susah sih girlies gitu, kita langsung aja ya buka. Oke, ada pertanyaan dari Ayu Putri nih gitu. Pertanyaannya adalah gimana sih cara jawabnya kalau ditanya berapa sih ekspektasi gaji kamu? Nah, ini pertanyaan yang paling tricky sih ya girlies. Kadang-kadang kita bingung ya mau jawabnya kayak gimana nih supaya nyampe gitu ya pesennya ke HR gitu. Nah, yang paling penting girlies yang harus kita highlight adalah girlies harus riset dulu nih berapa sih kisaran gaji yang memang dibuka untuk lowongan dan posisi yang teman-teman apply gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua pastinya kita juga harus open dengan negosiasi. Nah yang ketiga pastikan untuk menjawab dalam bentuk range nih, jangan menjawab dalam bentuk angka langsung gitu. Nah mungkin kalau misalnya ditanya nih kayak gimana ya cara jawabnya secara lisan atau deskriptif, nah nanti girlies bisa lihat ya dicontohin di sini. Oke, that's all for today. Kalau kamu masih ada pertanyaan boleh langsung komen di bawah dan jangan lupa untuk join Discord Girls Beyond di bit.ly/gbcircle. Nah jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye girlies!